Shalom, perkenalkan nama saya Dina Infantri Aritonang dengan NIM 1901011112. Kenalkan, nama saya David Leo Fernandus Menungkalit, NIM 1901011130 dari grup E, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Kuliah Teologi Agama-Agama yang diampu oleh Bapak kami, Bapak Dr. Wendy S. Hutahayan, SE MTH. Baiklah anak-anak, di sini kita akan memulai pelajaran kita yaitu yang berjudul Kristen Ortodoks. Di mana ortodoks adalah suatu kepercayaan yang mengarah ke Kristen yang dibentuk pada Kekaisaran Romawi Timur atau disebut dengan Byzantium. Kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani yaitu ortos yang artinya benar dan doxa yang artinya kepercayaan atau opini, yang jika disatukan berarti komitmen suatu standar yang benar yang berlaku secara umum. Dalam arti luas, ortodoks juga disebut sebagai agama atau posisi filosofis yang sesuai dengan pemahaman asli dan harfiah suatu doktrin. Selanjutnya anak-anak, munculnya agama Kristen Ortodoks pada abad pertengahan ke-9 Masehi Viking Skandinavia yang menyerang sejumlah wilayah di utara Eropa, mulai dari Rusia di bagian timur hingga Irlandia di bagian barat. Kemudian orang-orang Skandinavia Timur itu menetap di sana sehingga mereka dikenal dengan namanya Paragina atau Rus, yang kemudian munculnya nama Rusia atau Rusia yang berarti Land of the Rus. Pada abad 882 Masehi ketika kedua kota Klev-Novgorod bergabung dalam Klevan Rus di bawah pemerintahan utama dari keluarga Rurik, maka bangsa Slivia Timur merupakan kaum penganis di masa mereka mengultuskan alam. Yang menjadi pokok-pokok ajaran dalam kepercayaan agama Kristen Ortodoks yaitu Kristen Ortodoks menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan dan mengakuinya adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maria dianggap juga sebagai ibunya Tuhan. Pembahasan mengenai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus melindungi alam pikiran Kristen secara menyeluruh agar tidak tergelincir ke dalam kesalahan karena yang dilakukan dengan adanya keputusan-keputusan para uskup tersebut tidak lebih dari memutuskan pikiran umat Kristen tersebut. Selain itu, gereja ini juga begitu percaya dalam ajaran 1 Petrus bahwa seluruh alam semesta mengerang dan mengeluh taat kala penantian penebusan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ritual ibadah agama. D. Ritual ibadah agama Kristen Ortodoks. Praktik Ortodoks dan Katolik menikmati istimewa sebagai entitas rohani salvia yang bersejarah. Namun mereka pun mengalami pembatasan. Dominasi yang lain menghadapi perlawanan di sejak awal memulai aktivitas mereka di negara ini. Negara menerima praktik ortodoks Rusia dalam rangka mempertahankan identitas. Turun-temurun sebagai Silvia, praktik ortodoks tetap menjadi pilihan untuk ritual pembaptisan, pemakaman, dan pernikahan. Sebagai penutup kita anak-anak, kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani, yaitu ortos yang artinya benar dan doxa yang artinya kepercayaan yang jika disatukan berarti komitmen suatu standar yang benar berlaku secara umum. Dalam arti luas, ortodoks disebut juga sebagai agama atau posisi filosofis yang sesuai dengan pemahaman asli dan harfiah. Kristen Ortodoks menganggap bahwa Yesus sebagai Tuhan dan mengakuinya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maria dianggap juga sebagai ibunya Tuhan. Selain itu, gereja ini juga begitu percaya dalam ajaran 1 Petrus bahwa seluruh alam semesta mengerang dan mengeluh taat kala penantian penebusan. Bukan hanya nasib seseorang saja yang di gereja, melainkan mereka juga bertanggung jawab untuk membantu menyucikan dunia sejarah. Dan yang menjadi saran saya yaitu mempelajari terlebih dahulu
Mempelajari terlebih dahulu dalam tentang agama-agama merupakan hal yang penting, karena adanya pemahaman itu maka sedikit kemungkinan terjerumus dalam penilaian negatif terhadap agama lain. Selain itu semakin memantapkan terhadap keyakinan yang sudah kita yakini, terutama dalam agama Islam, atau bahkan menemukan agama lain yang dirasa lebih memberikan kepuasan batinnya. Saya sebagai penjelasnya, mohon kritik dan saran jika ada yang kurang atas penjelasan saya. Saya minta maaf, dan sekian dari hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.